Baik, kita melanjutkan dialog kita di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai sanitasi layak bagi warga Jakarta. Masih bersama dengan Dr. Marius. Dokter, melihat bahwa begitu banyak permasalahan dari hulu ke hilir mengenai sanitasi layak bagi warga Jakarta ini, kira-kira solusi apa saja sih yang bisa diberikan dan dilakukan khususnya oleh pemerintah? Jadi begini ya, ini kita tuh jangan yang dipegang hilirnya, hulunya. Hulunya harus kita bereskan di hulunya. Diharapkan hasil akhir hilirnya. Ya. Jadi kita lihat program kesehatan kan harusnya ada 4. Ya. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Sekarang digiatkanlah promotif preventif. Karena buang air besar sembarangan bisa masuk di sini. Ya. Pakai teori komunikasi. Melihat, mendengar, mencoba, mengadop, baru terjadi perubahan perilaku. Artinya promotif preventif sepanjang tahun. Saya tekankan di sini bukan hanya masalah buang air besar sembarangan. Program lain yang memberikan contohnya penyakit-penyakit tertentu ada demam berdarah harus terus. Yeah. Nah, habis itu kita lihat juga kalau misalkan daerah atau tempat yang rumahnya kecil dan rapat ya, dibuat lagi program yang dulu yaitu mandi cuci kakus, ya MCK. Nah, kalau yang agak luas mungkin ada program lagi buat cubluk namanya tuh. Ya. Ada tuh dulu program cubluk ya, dikasih tempat buang air besar pakai angsa latrin, ada leher angsa. Nah itu program zaman dulu saya masih Inpes ada itu. Nah, lalu di situ juga masalah ini terus menerus. Jadi pemerintah memberi kepada masyarakat, barulah kita bisa menuntut masyarakat. Hei, saya udah kasih masalah ini, tolong Anda ikut berperan serta. Jangan hanya bilang ini peran serta masyarakat, ada orang dia nggak dikasih bahan, ya. Artinya semau sendiri, ya. Nah media juga tidak kalah pentingnya, cetak maupun elektronika, ya. Terus panjang tahun, ya, supaya kita sehat. Antara lain ya tadi ada bekal dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan media. Tolong dong ini disosialisasi supaya terjadi ujung-ujungnya masyarakat menghadap baru terjadi perubahan perilaku. Udah itu aja kalau menurut saya. Cukup itu aja. Itu aja sedikit kok. Dari hulunya harus dibahas, bukan hilirnya. Itu kita membahas mengenai lokasi di mana perbaikan harus dilakukan. Sekarang mengenai jangka waktunya sendiri. Kalau menurut saya makin cepat makin bagus. Ya. Jangan nunggu lagi meledak. Wah di sana meninggal 40-500 orang diare. Ya. Ini sebetulnya kalau dari hulunya udah bener ya, nggak mungkin ya terjadi itu. Mungkin namanya diare bisa terjadi ya, tapi mungkin turun kecil. Jangan sampai nunggu gelar dulu. Indonesia masalah buang air besar top dunia. Nah itu kan nggak prestasi. Ya. Ini peran serta pemerintah dan habis itu masyarakat mendukung program ini dan supaya masyarakat itu terjadi perubahan perilaku. Tidak bisa hanya diandalkan ke masyarakat saja, tapi harus juga kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Itu menurut saya. Oke, mungkin closing statement Pak, ada kurang lebih 30 detik mengenai masalah sanitasi layak bagi warga Jakarta. Untuk pemerintah ya Kementerian Kesehatan galakanlah promotif, preventif, kuratif dan lain-lain. Sekarang ini promotif, preventif juga jangan dilupakan untuk seluruh masalah, bukan buang air besar sembarangan aja. Masyarakat sebaiknya juga merubah perilaku yang tidak sehat, ya. Jadi di sini jangan nunggu mentang-mentang orang miskin ada kartu BPJS dibayari oleh pemerintah. Sakit-sakit aja deh. Gitu. Kalau masih bisa hidup, kalau nanti sakitnya parah nggak bisa hidup juga kan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu dia yang harus dipegang ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, terima kasih dokter atas kehadirannya di studio Berita 1 TV. Demikian pemirsa dialog kita di Jurnal Pagi mengenai membahas sanitasi layak bagi warga Jakarta. Tetaplah bersama kami karena Jurnal Pagi akan segera kembali.